Oh berarti lo selama 3 bulan itu jualan ya sebenarnya nggak ada dapat apa-apa pertama? Nggak dapat apa-apa, jadi kerja bakti mas. Kerja baktinya dapat untung untuk bayar iklan. Jadi kerja bakti ke dapat supplier. untung tapi ya seri lah Ya, seri ya. paling kalau untungnya sedikit banget gitulah ya. Ya. Sampai lo ketemu produk itu ya. Betul mas. Baru lo bisa akhirnya stok sekarang ya. Dan omset lo bisa sampai di Alhamdulillah 50 juta per bulan ya. Ya. Oke. Wow. Ya memang harus butuh konsistensi sih bro. Jadi maksudnya nggak segampang juga yang orang pikirkan. Apalagi lo juga nggak ada basic di bisnis online kan. Lo juga baru mulai bisnis online di tahun 2019 akhir bisa dibilang tahun 2020 awal ya. Lo baru mulai lo belajar meriset, lo belajar cari produk, lo belajar optimasi. Itu kan baru banget, sesuatu yang belum pernah lo kerjakan. Makasih banyak karena kamu saya nemuin ini. Oke, bro, tapi kan lo memutuskan untuk resign. Iya. Ini nggak mudah. Dan lo yakin dengan keputusan lo? Apa yang menjadi motivasi lo? Kenapa lo memikirkan untuk resign? Jadi memang awalnya istri saya juga nggak setuju mas. Oke. Ya secara kan memang saat ini saya kerja di salah satu BUMN gitu ya. Ya siapa sih yang nggak seneng gitu, apalagi istri kalau ditanyain temennya kerja di mana, di perusahaan X gitu kan, bangga gitu, apalagi ada duit bulanan. Nah, seorang istri, seorang ibu pasti akan lebih tenang jika suaminya punya penghasilan tetap yang setiap bulan ada. Sekarang habis nggak apa-apa, tapi tanggal 1 aku gajian lagi gitu. Jadi suamiku gajian lagi, tenang aja gitu. Nah tiba-tiba saya nyodorkan saya bisnis online dapetnya segini, kira kalau aku resign boleh nggak? Kaget, ngapain resign gitu? Ada yang pasti, kenapa kenapa nyari yang nggak pasti? Nggak setuju awalnya. Nah tapi saya yakin mas, suatu saat ketika saya tekun di sini saya akan berhasil. Saya kasih challenge sama istri saya. Apa itu? Saat ini saya sebagai seorang karyawan ngasih kamu memang gaji bulanan sekian. Gimana kalau misalkan aku jadi seorang pebisnis, tapi kamu tak kasih lebih dari apa yang saya dapatkan saat ini, yang saya berikan kamu selama ini. Kira-kira setuju nggak? Katanya setuju. Saya tekun mas, saya buktikan karena saya memang mau resign, punya keinginan di sini. Saya buktikan sama istri saya, nih hasilku. Sekarang aku boleh resign nggak? Aku bilang. Oh iya? Iya. Berarti akhirnya dia, mas setuju kamu resign aja, karena selama corona kemarin 3 bulan saya WFA kerja di rumah, katanya nyaman. Saya nyaman selama kamu di rumah, aku ada temen. Jadi kalau memang mau fokus di online saat ini aku udah ridho, katanya gitu. Ya ridho lah ya, duitnya banyak, waktunya banyak, siapa yang nggak ridho kan gitu. Daripada di kantor ntar dia dapat cewek lain. Pulang-pulang mumet lagi. Ya. Oke, berarti sebenarnya lo ngajuin resign itu sebenarnya bukan ke perusahaan dulu tapi ke bini lo ya? Ke biniku mas, karena itu menteri keuangan pertama yang harus dilewati. Dan itu lo ajuin berarti udah jauh-jauh hari ya? Iya. Loh malah kagetnya kenapa? Lo kok orderan naik terus gitu kan? Kalau di Ipsos sendiri itu pada saat bulan Januari pernah melejit om. Itu sampai pengiriman khusus MP aja itu sekitar 2.500 resi om. Kalau yang MP, kalau yang LP yang Januari dulu sekitar 400-an om. Oke, pesan dari kita om untuk keseluruhan dropshipper yang sudah bergabung sama kita, saya ucapkan terima kasih banget. Jangan usah khawatir kalau masalah produk, karena kita ini produksi sendiri. Meskipun kita ini produksi rumahan, tak pikir untuk masalah kualitas pasti yang terbaik om. Misal kadang dropshipper kan ada retur atau apa gitu kan, kalau emang tidak sesuai dengan foto boleh dikembalikan. Untuk produk yang winning kita selalu support om, karena kita mempunyai produksi sendiri. Kita mulai membangun pabrik dengan mesin-mesin yang sekarang, karena Ipsos ini brand saya yang kedua ini mau ada kejutan baru. Jadi untuk produksi itu kita mau besarin. Jadi untuk support kayak dropshipper, untuk produk-produk baru kita akan selalu inovasi yang baru-baru. Jadi tak pikir untuk dropshipper winningnya akan bisa panjang.